Hai guys, hari ini gue mau cerita soal seseorang yang kita sebut aja Pak Darto. Ini bukan nama asli ya, tapi ceritanya nyata dan penuh pelajaran hidup. Jadi, Pak Darto ini anak tengah dari 5 bersaudara. Dan dia satu-satunya anak laki-laki, pasti kebayang dong. Tanggung jawabnya kayak apa? Kakak pertamanya, kita sebut aja Mbak Wati. Menikah sama cowok yang sayangnya cuma modal cinta doang. Tapi nggak punya usaha buat nyari nafkah. Karena katanya keluarga harus gotong royong, Pak Darto diminta terus-terusan bantuin ekonomi rumah tangga kakaknya. Lanjut ke kakak kedua, sebut aja Mbak Rina. Nah, suaminya ini lulusan sarjana, tapi gengsinya setinggi langit. Dia lebih memilih nganggur daripada harus kerja yang gak sesuai sama titel sarjananya. Akibatnya, lagi-lagi Pak Darto yang mesti turun tangan buat bantu. Enggak berhenti sampai situ. Adik pertamanya, Mbak Sari, nikah sama cowok yang kerjanya cuma main judi, walaupun suaminya kerja. Tapi gajinya selalu habis buat main slot dan judi online. Dan siapa yang harus bantu lagi? Yap, Pak Darto. Adik keduanya, Mbak Dewi, juga nggak kalah. Dia dan suaminya punya gaya hidup BPJS alias budget pas-pasan jiwa sosialita. Gara-gara gaya hidup ini, mereka terjebak utang di mana-mana. Dan siapa lagi kalau bukan Pak Darto yang ditodong bantuin bayar utang mereka. Jadi, di sini Pak Darto terjebak dalam gotong royong semu, kata saudarinya. Anak laki-laki itu punya tanggung jawab besar. Ibu, saudari perempuan, istri, dan anak perempuan. Mereka sering bilang, membantu saudari perempuan lebih penting dari menafkahi istri sendiri. Ini bikin Pak Darto merasa bersalah dan akhirnya dia jadi sapi perah mereka. Tapi lama-lama, Pak Darto mulai sadar. Dia lihat istri dan anak-anaknya sendiri mulai terlantar karena fokus bantu saudaranya terus. Sampai akhirnya, dengan berat hati, dia memutuskan untuk berhenti membantu mereka. Meskipun risikonya harus memutuskan hubungan dengan saudaranya, dia enggak mau keluarganya sendiri jadi korban. Dan, setelah memutuskan berhenti, hidup Pak Darto berubah drastis. Dia akhirnya bisa menabung untuk beli rumah, dan mulai merencanakan masa depan dengan lebih bijaksana, siapkan tabungan pensiun, investasi, dan bahkan tabungan pendidikan buat anak-anaknya. Dari cerita Pak Darto ini, kita bisa lihat betapa beratnya lingkaran setan gotong royong dalam keluarga. Apalagi kalau udah bawa-bawa dalil, bikin kita susah lepas. Dan ini gak cuma terjadi sama orang yang berjuang keluar dari kemiskinan aja. Guys, orang kaya pun bisa terjebak dalam lingkaran toksik kayak gini. Jadi intinya, berani bilang tidak itu penting, bahkan kepada keluarga sekalipun. Demi kebaikan diri sendiri dan orang-orang yang benar-benar jadi tanggung jawab kita. Semoga cerita ini bisa jadi pelajaran buat kita semua. Ingat, bantu keluarga itu baik. Tapi kita juga harus tahu batasnya. Jangan sampai kita terus-terusan jadi korban gotong royong semu yang bikin hidup kita malah susah. Kalau kalian punya pengalaman serupa, share di kolom komentar ya. Gue pengen dengar cerita kalian juga.